Charles Hoskinson, yang merupakan founders dari Cardano, mendapat kecaman daripada XRP Army dari Twitter ya, karena dia menyatakan bahwa komunitas XRP mencoba untuk membangun kasus konspirasi mengenai SEC, korupsi yang terjadi di SEC, dan itu bukan masalah yang ingin dibicarakan oleh Charles Hoskinson. Dan gara-gara perkataan itu, teman-teman, ramai-ramai komunitas XRP di Twitter itu menyerang Charles Hoskinson. Jika menurut kalian Charles Hoskinson tidak mendukung XRP dalam kasus ini, tetapi menurut saya, Charles Hoskinson justru sangat mendukung XRP ini, teman-teman. Dan diskusi ini akan kita lanjutkan dari beberapa tweet serta berita mengenai pandangan Charles Hoskinson terhadap XRP, teman-teman. So, let's dive in, my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan ini ya, saya ingin berbicara mengenai Charles Hoskinson, pandangannya dia terhadap XRP dan XRP community yang marah terhadap Charles Hoskinson. Tetapi beberapa fakta juga yang dinyatakan oleh Charles Hoskinson justru membackup alasan bahwa XRP itu bukan security. Kemudian pada hari ini juga kita akan berbicara mengenai BNB, yang beberapa hari yang lalu telah kena hack, kemudian Trons ya, update terbaru dari TRX ini. Tapi sebelum kita berbicara mengenai topik-topik tersebut, saya ingin membahas sebentar saja ya, mohon izin kepada teman-teman. Saya ingin membahas tentang Bitcoin di sini. Bitcoin tidak bisa mempertahankan level $20.000-nya dia itu gara-gara keluar data dari Amerika ya, jobs data. Dan ini membuat penurunan 5% di Bitcoin, teman-teman. Jadi ini sangat signifikan ya, karena seperti yang kita tahu dari kondisi makroekonomi sekarang ini, inflasi terjadi, ada ancaman resesi, dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika mulai mengurangi karyawannya. Akibatnya adalah banyak pengangguran yang terjadi di Amerika sekarang ini. Tetapi teman-teman, secara singkat lagi saya ingin berbicara di sini, ada sebuah pandangan untuk kita lihat dalam versi long terms ya, atau long vision lah untuk Bitcoin ini, terlepas dari jobs data, inflasi, resesi. Ada sebuah chart di sini dari Cointelegraph ya. Di sini dikatakan bahwa Bitcoin has never fallen below the green line. Jadi Bitcoin ini tidak pernah jatuh dari garis green line ini, teman-teman. Dan ini merupakan realized price address ya, dengan balance 10-100 BTC. Dan di harga yang sekarang ini, jika dia akan menyentuh seperti yang terjadi di tahun 2012, di tahun 2013-14, kemudian di tahun 2018, di tahun 2020, di sini kalau dia terjadi sekarang ini ada kemungkinan di level $12.480. Apakah di level itu dia akan mantul? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar, teman-teman. Kalau menurut saya sih, kemungkinan di 15.000 atau 14.000. Itu pun masih kemungkinan, teman-teman. So, this is not financial advice ya. Ini hanya sharing saja mengenai data historis Bitcoin. Dan sekarang kita lanjut ke poin utama kita ya. Mengenai podcast yang dilakukan oleh Charles Hoskinson dengan Tony Edward dari Thinking Crypto House ya. Justru di sini dikatakan bahwa corruption is very clear within my lens. Tetapi itu bukan masalahnya. Itu yang dibicarakan oleh si Charles Hoskinson. Jadi dia tidak memperkarakan mengenai konspirasi atau apapun yang dibuat oleh XRP community ya. Yang dipermasalahkan itu adalah mengenai SEC ataupun negara yang akhirnya belum bisa membuat regulasi yang jelas dan clear tentang kripto ini. Sehingga oknum-oknum itu bisa saja memutarbalikkan aturan sehingga dia seperti karet gitu. Jadi mana yang mau ditembak ya kena gitu. Dan mana yang mau dia support. Seperti itu yang dibahas oleh Charles Hoskinson di sini. Tetapi kan respon dari komunitas XRP ini macam-macam juga. Justru di sini dia mulai diserang dan akhirnya Charles Hoskinson membuat tweet yang berseri, teman-teman, untuk menjelaskan kepada komunitas XRP ini. Jadi menurut saya seharusnya dia tidak usah menanggapi kan, karena sudah ada jelas di podcast tersebut. Dia menyatakan alasannya, tetapi kan dia meluangkan waktu juga akhirnya untuk melayani orang-orang yang kemungkinan tidak puas ataupun salah paham terhadap apa yang dikatakan oleh Charles Hoskinson di sana. Sementara dari U2Day di sini, teman-teman, Cardano founder says XRP should be regulated as commodity. Here is why. Menurut Charles Hoskinson di sini, harusnya XRP itu diregulasikan sebagai komoditas, bukan seperti
sekuritas yang sering dituduhkan oleh SEC di sini. Makanya saya bingung juga kenapa XRP Army itu menyerang Charles Hoskinson hanya gara-gara perkataan tersebut ya teman-teman. Di sini dia katakan bahwa setiap layer 1 protocols itu adalah bukan security karena dia memiliki yang namanya utilitas dan dia terdesentralisasi. Sehingga XRP ini yang memiliki utility for the new global economy dianggap bahwa komoditas oleh Charles Hoskinson. Jadi kurang apa lagi kenapa harus dia diserang? Tetapi kan orang punya pendapat masing-masing untuk menyatakan this is the freedom of speech katanya Elon Musk. Oke lah, saya terima itu. Tetapi barangkali kita di sini sebagai plankton, maaf ya, saya di sini sebagai plankton, saya ingin melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih objektif ya. Saya tidak militan-militan habis-habisan juga sehingga saya menyerang sana-sini apabila saya tidak memiliki persamaan pemahaman teman-teman. Jadi saya mencoba untuk melihatnya secara lebih objektif di sini ya, karena menurut saya Charles Hoskinson ini justru sangat mendukung ya apa yang terjadi di XRP dan SEC itu, maksudnya mendukung untuk jelas regulasinya sehingga kripto ini tidak bermasalah yang lain-lainnya akibat regulasi yang tidak jelas tersebut. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga ya memiliki pendapat yang lain daripada yang dikatakan oleh Charles Hoskinson di sini juga bebas ya, silakan menulis komentar di sini ataupun mengkritik apa yang saya sampaikan di sini juga tidak apa-apa teman-teman. Saya akan terima di kolom komentar, mungkin di sana kita bisa berdiskusi ya. Dan saya akan balas komentar kalian meskipun ini mohon maaf jika saya tidak bisa langsung on time atau real time membalas komentar kalian ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke Trons di sini ya. Trons ini atau TRX ini ya miliknya si Justin Sun ini ternyata sekarang ini ada partnership ya ataupun sudah diadopsi ya secara besar-besaran oleh salah satu negara ya namanya Dominica. Jadi Tron chosen as Dominica's national blockchain set to launch DMC token. Jadi Trons ini akhirnya mulai bekerja sama dengan negara teman-teman, tidak tanggung-tanggung ya meskipun ini negara kecil ini the government of Dominica ini. Jadi Tron ini dijadikan sebagai national blockchain infrastructure dan mereka itu akan mulai meminting ya atau membuat koin yang namanya DMC, Dominica Coin. Jadi ini tujuannya adalah untuk membawa negara-negara di wilayah Caribbean ya atau Caribbean regions itu untuk tampil dia di dunia internasional itu dengan kemandirian seperti itu yang diinginkan oleh Dominican government. Dan ditambah lagi ya, di Milken Institute Asia Meeting in 2022, Justin Sun ini hadir dan berbicara di sana. Dia katakan bahwa Tron ini bisa jadi nanti akan menjadi default blockchain for global settlements. Oke, kalau mimpinya Justin Sun akan seperti itu, mari kita lihat seperti apa nanti ke depannya. Tetapi dengan beritanya dia menjadi nasional blockchain saja ini sudah luar biasa ini pencapaian untuk Trons ini. Dan mari kita lihat nanti seperti apa perkembangannya Trons ini teman-teman. Kemudian sekarang ini kita melaju ke Binance ya. Binance halt BSC following massive hack. Jadi kejadian kemarin itu dia kena hack itu, Binance akhirnya menghentikan jaringannya untuk sementara ya, tapi tidak lama. Dan sekarang ini mengenai Binance hacks underscores cross-chain breach are weak point in the blockchain security. Jadi ternyata cross-chain breach itu ternyata merupakan bagian yang lemah di dalam sekuritas blockchain atau keamanan blockchain itu teman-teman. Dan dari situlah si attackers ya atau si hackers ini mulai menyerang ke jaringannya BNB teman-teman. Dan menurut Crypto Potato di sini, the exploit itu terjadi ya, ini dari Paradigm Researchers ya, dikatakan bahwa entah bagaimana caranya, somehow attackers convince the Binance breach ya. Jadi entah bagaimana caranya katanya di sini, si hackers ini meyakinkan Binance breach itu untuk mengirimkan 1 juta BNB ke address yang mereka kontrol. Dan pada saat kejadian ini terjadi, Changpeng Zhao itu ketiduran atau dia sedang tidur sehingga timnya yang saat itu sadar dan mengambil alih kegiatan ini sehingga langsung mensuspend ya untuk BSC atau BNB chains-nya dia. Dan dari kejadian ini teman-teman ya, sekarang ini Binance itu sudah mengembalikan lagi ya operasi untuk BSC-nya dan langkah selanjutnya itu mereka akan melakukan yang namanya governance votes ya, yang mana mereka akan membekukan dari dana yang dihack tersebut atau mereka akan menggunakan BNB auto burns ya untuk mengcover lagi jumlah dana yang
telah di-hack tersebut, teman-teman. Jadi ini untuk mengembalikan lagi ya, karena BNB itu kan harusnya nanti itu sampai akhir pembakaran itu hanya 100 juta koin saja, teman-teman. Dan jika kita bandingkan ya, teman-teman ya, sejauh yang saya tahu di sini, untuk Cardano itu menurut saya ya, sejauh yang saya tahu ini, mungkin teman-teman bisa menuliskan di komentar nanti kapan jelasnya Cardano itu pernah kena hack ya. Sejauh yang saya pahami, Cardano ini belum pernah kena hack ataupun bahkan dia jaringannya tuh belum pernah outage ya. Seperti yang terjadi di Solana. Solana ini sudah 8 kali outage. Jadi Cardano ini sepertinya sulit sekali untuk dihack ya sepertinya. Dan karena ini menurut saya akibat dari slow itu, teman-teman. Dia dianggap kura-kura, dia dianggap lelet karena selama ini kan Cardano ini sangat-sangat precise, sangat-sangat teliti, baik dari Charles Hoskinson-nya sendiri, bahkan tim-timnya itu, teman-teman. Jadi untuk menghack Cardano ini, hackers itu harus menghack komputer, semua komputer yang merupakan nodes untuk Cardano ini, teman-teman. Dan harus di waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa membayangkan dong, ada di Afrika, ada di Asia, ada di Eropa, ada di Amerika, itu ada berapa banyak yang harus dia hack, dan waktunya juga harus bersamaan, teman-teman. Jadi disitulah kelebihan dari koin-koin yang decentralized tersebut, teman-teman. Lain halnya kalau yang centralized. Kalau yang centralized itu, begitu dia kena hack, teman-teman, dia kan senternya dihack, maka semua yang lain-lain itu akan ikut gitu, karena dia cuma satu server saja, kan sentral dia. Nah, beda dengan decentralized. Jadi kalau decentralized itu mesti hack semua yang jaringan-jaringan tersebut. Nodes yang ada di jaringan tersebut harus juga dihack, teman-teman. Tetapi seandainya ya, teman-teman ya, jika ini Cardano ini berhasil diretas ya dan masuk ke dalam jaringannya Cardano yang inti ya, hackers itu memang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan ya pada operator, terutama di pools ya. Dan kemungkinan juga ada kemungkinan mencuri koin operator yang digunakan sebagai staking itu ya, sebagai jaminan tersebut ya. Tetapi teman-teman, satu hal di sini yang perlu saya sampaikan bahwa bahkan jika pun ya hackers itu berhasil melakukan penetrasi ke dalam jaringan utama ya atau simpul operator kumpulan untuk Cardano ini, teman-teman, kekuatan konsensus itu tetap akan berada di tangan para delegators karena koinnya itu ada di wallet mereka masing-masing. Dan menurut IOSK ya di sini, Preventing Loss of ADA, di sini ada satu postingan yang menarik ya, 4 bulan yang lalu di sini. Jika kita ingin aman koin kita, untuk terutama yang Cardano di sini teman-teman ya, ADA menggunakan Daedalus Wallet. Jadi ini merupakan produk dari mereka ya, Daedalus Wallet ini. So, jika kalian tertarik untuk menyimpan Cardano kalian dalam Daedalus Wallet ini, kalian bisa langsung saja ya menuju ke ioskzendesk.com di sini ya, teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini adalah kita masih harus memang sabar ya dalam beberapa waktu ke depan ini, terutama untuk harga Bitcoins maupun altcoins, teman-teman. Apabila skenario terburuk yang terjadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa BTC itu harus menyentuh dari posisi green line ya di sini, maka disinilah kemungkinan kita akan membeli ya di sini, mencicil lagi teman-teman, dan DCA kita tetap kita jalankan terus ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kedepannya saya berharap ini semoga kita tetap strong ya untuk mempertahankan posisi kita sampai nanti di bull run yang akan datang, teman-teman. Dan tetap diingat ya teman-teman, this is not financial advice. Jadi saya tidak sedang mempromosikan koin-koin tertentu, meskipun saya bahas XRP dan Cardano, saya tidak mengendorse dan saya juga tidak dapat penghasilan dari endorse dua koin tersebut. Saya hanya murni sharing di sini dan diskusi dengan kalian, teman-teman, sambil juga saya menunggu long investment saya, teman-teman. Jadi di sini kita saling menyemangati gitu kan, bukan untuk saling menyalahkan ataupun menjelek-jelekan koin yang kita pilih, teman-teman ya. So, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.